Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang gradien garis singgung kurva trigonometri. Kita fokus ke kurva trigonometri. Jadi gradien itu disimbolkan dengan M. M itu adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung. M itu adalah Y aksen, dirumuskan dengan Y aksen, turunan dari kurva di absis sama dengan X. Jadi M itu adalah Y aksen untuk absis yang diketahui. Kita lihat melalui contoh soal berikut ini. Tentukan nilai dari gradien garis singgung. Kita tulis dulu soalnya. Tentukan nilai gradien garis singgung pada masing-masing kurva berikut. Ya, kita akan menentukan gradien pada masing-masing kurva berikut. Yang pertama itu Y sama dengan sin X. Di absis X sama dengan pi per 6. Jadi M itu adalah Y aksen. Saya tulis dulu turunan dari kurva. Berarti M itu turunan dari sin X. Sin kita turunkan cos X. Absisnya pi per 6. Nah, ini kita masukkan berarti cos pi per 6. Pi per 6 itu 30, 180 bagi 6, 30 berarti cos 30. Atau berarti sama dengan setengah akar 3. Berarti ini adalah gradien dari soal yang ditanyakan. Sekarang kita lihat nomor berikutnya, nomor 2. Di situ ada Y sama dengan cos X di absis X sama dengan pi per 6. Nah, kita lihat di situ M itu adalah Y aksen. Jadi turunan dari Y. Kita turunkan cos X, cos turunannya min sin X. Nah, X-nya kita ganti dengan pi per 6. Berarti min sin pi per 6. Pi per 6 itu 180 bagi 6, 30. Min sin 30 berarti min setengah. Ini gradiennya. Lanjut nomor berikutnya. Kita kasih contoh lagi. Nomor 3, Y sama dengan tangen X. Di absis X sama dengan pi per 4. Nah, M itu adalah Y aksen atau turunan dari Y. Nah, berarti kita turunkan tangen. Tangen turunannya sekan kuadrat X. Untuk X-nya pi per 4. Berarti sekan kuadrat pi per 4. Sekan itu seperkos. Berarti seperkos pi per 4 ada kuadratnya. Nah, di situ cos pi per 4 itu setengah akar 2. Berarti kita tulis 1 per setengah akar 2 dikuadratkan. Diperoleh 1 per setengah dikuadratkan seperempat, akar 2 dikuadratkan 2. Berarti 1 dibagi setengah 2. Nah, itu jawabannya. Kita lihat nomor berikutnya sekarang. Nilai gradien dari garis singgung kurva Y sama dengan sin X di absis pi per 2 adalah pi per 3 adalah pi per 3. Berarti nilai gradien garis singgung Y sama dengan sin X. Nah, M itu Y aksen. Kita turunkan dulu Y-nya berarti turunan dari sin X. Berarti cos X. Absisnya pi per 3. Nah, berarti X-nya kita ganti pi per 3. 180 bagi 3, 60. Berarti cos 60 atau setengah. Nah, berarti gradiennya setengah. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nilai kemiringan dari garis singgung sama aja ya, kemiringan itu sama aja dengan gradien. Nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X ditambah 2 di absis pi per 3 adalah titik-titik. Nah, ini kita jawab sekarang. M itu Y aksen. Nah, ini
kita turunkan y-nya, berarti cos X tambah 2 kita turunkan. Turunan dari cos min sin 2-nya nggak ada. Nah, absisnya pi per 3, berarti min sin pi per 3. Pi per 3 itu 180 bagi 3, 60. Berarti min sin 60 atau min setengah akar 3. Ini jawabannya. Kita lihat sekarang pakai contoh yang lain. Nomor 6. Pertanyaannya, besar gradien garis singgung, kita tulis dulu, besar gradien garis singgung pada kurva Gx sama dengan 3 min kotan X. Nah, di situ yang ditanyakan Gx-nya 3 min kotan X di titik pi per 4,2, besar gradiennya berapa? Nah, sekarang kita jawab. Di situ M itu adalah Y aksen. Nah, ini saya tulis dulu. Berarti kita turunkan Y-nya 3, turunannya 0, min. Saya tulis dulu min. Kotan turunannya di situ min kosek kuadrat X. Nah, kotan turunannya min kosek kuadrat X. Minus yang di depan masih ada ya. Saya tulis minus ketemu minus jadi plus kosek kuadrat X. Nah, X-nya saya ambil yang ini, absisnya pi per 4. 180 dibagi 4, 45. Jadi kosek kuadrat 45. Kosek itu sepersin. Berarti sepersin kuadrat 45. Sin 45 setengah akar 2 dikuadratkan. Jadi setengahnya dikuadratkan itu masih ada 1 per ya. Setengah dikuadratkan seperempat. Akar 2 dikuadratkan 2. Seperempat kali 2 setengah. 1 dibagi setengah 2. Nah, itu jawabannya. Sekarang kita lihat nomor berikutnya. Nomor 7. Saya tulis dulu soalnya. Jika kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan kotan X min 2 kosek X, jadi Y-nya itu kotan X min 2 kosek X, kemiringan garis singgungnya adalah 0, maka nilai tangen X adalah titik-titik. Nah, itu pertanyaannya. M sama dengan Y aksen, saya tulis dulu. Nah, sekarang Y-nya saya turunkan. Nah, di sini diketahui M-nya itu 0. Nah, Y-nya saya turunkan, ini kotan X min 2 kosek X. Kotan X saya turunkan jadi min kosek kuadrat X. Terus minus dari situ 2-nya tetap. Kosek X saya turunkan di situ jadi min kosek X kotan X. Nah, udah itu sudah turunannya. Berarti nah, gradiennya diketahui 0 dari situ. Nah, kita diminta menentukan tangen X. Ini saya tulis lagi, minus ketemu minus jadi 2 kosek X kotan X. Kemudian yang minus ini saya pindah ke kiri, jadi kosek kuadrat X sama dengan yang sebelah kanan tetap 2 kosek X kotan X. Terus saya bagi dengan kosek masing-masing ruas. Di sebelah kiri masih ada kosek X, sebelah kanan tinggal 2 kotan X. Kosek X itu adalah sepersin. Berarti saya tulis ya di sini 1 per sin X. Nah, sebelah situ kotan X ini kebalikan dari tangen, berarti 2 cos per sin. Nah, masing-masing saya bagi dengan sin ini bisa hilang. 1 sama dengan 2 cos X. Cos X-nya berarti setengah. Cos berapa yang setengah? Berarti seperti itu ya. Cos yang setengah itu adalah cos 60. Cos bernilai plus ada di kuadran 1 dan 4. Nah, berarti kalau pertanyaannya tadi yang ditanyakan itu adalah tangen X, berarti sama aja dengan tangen 60 di kuadran 1 dan 4. Tangen 60 itu akar 3. Nah, di kuadran 1 itu plus, di kuadran 4 itu min, berarti min akar 3.
Berarti tadi pertanyaannya tangen X ya, berarti tangen X-nya akar 3 atau min akar 3, ada 2 nilainya. Sekarang kita lihat contoh lain ya, nomor 8, masih tentang menentukan gradien dari garis singgung. Nah, di nomor 8 itu soalnya seperti ini, kita tulis dulu ya soalnya. Tentukan semua nilai X pada interval 0 sampai 2pi. Nah, ini saya tulis dulu. Agar kurva fx sama dengan sin x dibagi 2 min cos x. Nah, ini mempunyai nilai kemiringan garis singgung. Jadi kurvanya bentuknya pembagian ya, sin x per 2 min cos x itu mempunyai nilai kemiringan garis singgung sama dengan 0. Nah, ini tentukan semua nilai x yang mungkin. Kita tahu bahwa M itu adalah Y aksen. Nah, cuman Y-nya di sini bentuknya pembagian U per V. Nah, berarti nanti ketika menurunkan pun kita harus menggunakan rumus pembagian U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U-nya kita turunkan jadi cos X, V-nya 2 min cos X. 2-nya 0, turunan dari cos itu min sin, ada minusnya di depan, berarti V aksennya sin X. Nah, ini gradiennya sama dengan 0. Berarti 0 itu adalah Y aksen. Nah, saya masukkan U aksennya cos X, terus V-nya saya tulis 2 min cos X, dikurangi U-nya sin X, V aksennya saya masukkan sin X, dibagi dengan V kuadrat. V-nya 2 min cos X dikuadratkan. Nah, ini. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Ini saya kali silang ke sini, berarti 0 dikalikan 2 min cos X itu juga tetap 0 ya. Terus yang sana saya kalikan, ini saya buka kurungnya, 2 cos X min cos kuadrat X, terus ini minus sin X kali sin X sin kuadrat X. Nah, seperti ini. Cos X pindah ruas ke sana, sin X pindah ruas ke sana, yang kuadrat ini cos kuadrat sama sin kuadrat, maksudnya jadi plus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Ini minusnya pindah ruas ke sana. Nah, ini sama dengan 2 cos X. Kita tahu bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1. 1 sama dengan 2 cos X. 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi cos X sama dengan setengah. Cos berapa yang setengah? Nah, kita tahu bahwa cos yang bernilai setengah itu adalah cos 60. Ada di kuadran 1 dan 4 yang bernilai positif. Nah, kalau kuadran 1 itu kita nulisnya biasa, kalau kuadran 2 itu kita nulisnya 360 dikurangi 60 berarti 300. Kalau kita ubah dalam pi berarti yang 60 itu pi per 3, yang 300 itu 5 pi per 3. Berarti ini jawabannya. Ya, berarti nilai X-nya ini. Seperti itu menentukan gradien garis singgung dari suatu kurva trigonometri. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.